Ya, ini Dokter Royman. Kenapa? Oh, dari OT. Ya, pasiennya udah bisa disiapkan. Oh, ya, oh iya, kenapa? Maaf ganggu dok, boleh ditanya dok? Ya, silakan. Ini dok, banyak yang nanya-nanya. Saya buka aja nih. Nggak apa-apa, kalian aman kan? Ya. Jadi tanya-tanya ya dok. Ya. Ini banyak yang nanya nih dok, kalau kapan sih dok kita tuh melakukan operasi jantung? Dan itu biasanya berapa lama ya dok operasi jantung? Oke. Ya, seperti kita ketahui memang operasi jantung itu saat ini menjadi operasi rutin untuk pengobatan penyakit jantung koroner, ya, terutama pada pasien-pasien yang memang memerlukan tindakan operasi. Biasanya operasi jantung itu berlangsung selama 3-4 jam, ya, dan dalam proses operasi itu sendiri memang 3-4 jam itu mulai dari pembiusan sampai dilakukan tindakan operasinya sendiri, ya, seperti itu. Nah dok, lalu ada bedanya nggak dok ya operasi jantung yang pasang stent sama bypass dok? Oh iya, gini, memang masyarakat banyak salah persepsi bahwa dikatakan bahwa pasang stent atau pasang ring atau kita sebut percutaneous coronary intervention itu adalah operasi. Sebenarnya pasang stent atau pasang cincin itu bukan suatu tindakan open surgery atau operasi. Dia adalah suatu tindakan yang minimal invasif, seperti orang memasang infus saja sebenarnya. Memang bisa dilakukan di daerah lipat paha atau di daerah radialis seperti sini atau di daerah brachialis. Nah, biasanya seorang ahli intervensi jantung, dokter jantung ahli intervensi akan melakukan anestesi lokal, ya. Setelah itu mereka masukkan satu alat yang bisa menjadi tempat akses daripada kateter. Kateter itu sebenarnya adalah satu semacam pipa kecil, ya, mungkin 1-2 mili yang akan dimasukkan ke dalam pembuluh darah. Jadi itu bukan satu operasi, ya. Nah, kalau operasi bypass itu ya benar-benar operasi, ya, perlu persiapan. Biasanya pasiennya sebelum operasi akan dilakukan konsul seperti konsul dokter penyakit dalam kalau dia ada diabetes atau ada kelainan ginjal, fungsi ginjal, atau dia konsul ke paru. Biasanya kita lakukan tes fungsi paru atau namanya spirometri, dan kita lakukan ronsen, dan kita lihat apakah ada satu kelainan di paru seperti adanya proses TBC atau proses penyakit asma atau yang lain. Itu kita akan konsul ke neuro, dokter saraf apabila ada riwayat penyakit stroke, ya. Sebelum operasi pasien menderita penyakit stroke, kita akan periksa, kirim ke dokter saraf untuk dilakukan mungkin pemeriksaan PCD atau pemeriksaan USG di karotisnya. Dan kalau semuanya itu bisa baik, baru kita lakukan. Dan biasanya juga kalau memang untuk operasi selain koroner atau operasi ganti katup, kita periksakan ke dokter gigi atau ke dokter THT. Ya, itu baru persiapan. Setelah itu baru pasien akan masuk dan dia akan dipersiapkan oleh dokter bius dan juga oleh dokter rehabilitasi medik, ya. Baru dilakukan operasi yang seperti saya katakan sekitar 4 jam tadi. Dan pasien setelah operasi akan dirawat 1-2 hari di ICU atau intensive care post cardiac surgery, ya, selama 2 hari sampai pasien sudah dicabut drain, ya, karena dia ada mempunyai drain di dalam dada, yaitu selang yang dimasukkan ke dalam rongga jantung untuk mengobservasi atau monitor perdarahan. Dan setelah itu pasien boleh pindah ke ruangan setelah pasien itu latihan jalan dan duduk. Nah, setelah itu dirawat 5 hari di ruangan biasa dan boleh pulang. Nah,
itu proses operasi jantung. Tapi kalau proses pemasangan stent mungkin 1 hari saja dirawat sudah boleh pulang. Lalu dok, setelah operasi dok, ada apa hal-hal yang perlu diperhatikan gitu? Ya, untuk operasi jantung kita akan melakukan satu rehabilitasi, yaitu rehabilitasi yang kita sebut fase 1. Ya, rehabilitasi jantung itu terdiri atas latihan-latihan, mulai dari bagaimana pasien batuk dengan efektif. Ya, biasanya dilatih untuk pernafasan di perut, dan juga biasanya dilatih juga untuk bagaimana pasien itu melakukan olahraga jalan. Ya, biasanya berapa menit diukur, nadinya diukur, dan juga berapa targetnya nadinya. Dan juga kalau sudah bisa, hari ketiga mereka akan disuruh ke tempat ruang rehabilitasi medik. Mereka akan dilatih dengan sepeda statis, ya, dan dilatih untuk jalan di alat treadmill, dan di situ mereka dikasih edukasi bagaimana merawat, bagaimana mereka melakukan latihan rehabilitasi fase pertama. Nah, setelah pulang mereka tetap melakukan rehabilitasi yang kita sebut fase 2 sampai pasien itu sudah bisa mandiri, biasanya berlangsung 1 sampai 3 bulan. Ya, dan pasien juga diajarkan bagaimana untuk diet. Nah, biasanya dietnya tidak terlalu ketat sementara ini karena awalnya pasien itu biasanya kurang nafsu makan. Nah, perlu itu dia akan diajarkan untuk makanan yang sehat, ya, dan juga minumnya juga kadang-kadang harus ditakar, ya, tidak boleh terlalu banyak minum, tetapi sesuai dengan kondisi fungsi jantung dan kondisi pasien tersebut, fungsi ginjalnya contohnya. Nah, seperti itu. Dan yang penting juga adalah obat-obatan. Biasanya pasien itu mendapat obat tekanan darah tinggi, obat pengatur kolesterol, dan juga obat-obatan anti sakit, ya, kalau dia memang masih merasakan sakit, dan juga mungkin ada antibiotik yang harus dia makan. Seperti hal-hal seperti itu yang mereka harus perhatikan, dan biasanya setelah pasien pulang seminggu kemudian akan kontrol kembali ke dokter. Kira-kira begitu. Ya. Nah dok, mau tanya lagi nih dok, soal tadi dok, kan setelah operasi dok ada pemeriksaan yang perlu dilakukan lagi kan dok, ya mungkin seperti EKG atau CT scan atau kayak kateter ulang gitu dok, gimana itu? Ya, pasien setelah operasi jantung biasanya pada hari-hari kedua atau ketiga kita lakukan pemeriksaan echo kalau diperlukan. Kita mau melihat kondisi jantung setelah operasi, ya, dan juga kadang-kadang kita lakukan juga pemeriksaan seperti ronsen toraks, ya. Kita mau melihat apakah kondisi paru pasien sudah mengembang baik atau adakah cairan di dalam rongga parunya. Tapi itu juga bukan satu yang rutin, dan kita melakukan lab rutin mencek fungsi ginjal dan juga fungsi lever, fungsi hati maksud saya, dan juga kadar hemoglobin dan leukosit. Setelah itu pasien akan pulang, yang seperti saya katakan 5-7 hari dirawat, dan setelah pulang mereka akan kontrol seminggu setelah itu, dan kita akan lakukan pemeriksaan yang sederhana seperti pemeriksaan EKG, ya. Kita mau melihat apakah ada gangguan daripada EKG. Nah, setelah itu kalau pasien kondisinya baik, biasanya kita akan cek lab setelah 3 bulan. Kita lihat kadar kolesterol dan asam urat, dan mungkin kalau dia ada penderita gula darah, kita periksa HbA1c untuk melihat bahwa HbA1c-nya harus kita kontrol supaya di bawah daripada nilai ambang batas seperti di bawah 7. Dan juga kalau memang pasien itu sudah memungkinkan, kita akan lakukan treadmill test seperti alat
yang sedang saya perlihatkan ini, dan pasien akan lihat fitnessnya, kemampuan pasien setelah operasi. Dan biasanya kita punya pembanding karena sebelum operasi biasanya dokter jantung akan melakukan treadmill test juga. Kita bandingkan, biasanya akan ditemukan perbaikan. Dan juga kita akan lakukan ehokardiografi, kita menilai fungsi jantungnya. Biasanya fungsi-fungsi jantungnya yang tadinya kurang baik, setelah operasi 3-6 bulan kemudian dia akan mendapat perbaikan fungsi jantung. Dan kalau biasanya kita tidak lakukan rutin pemeriksaan kateter, ya, kita lakukan pemeriksaan kateter atau CT scan apabila pasien ada mengalami keluhan dan ada kelihatan kelainan di EKG ataupun di treadmill testnya. Jadi tidak umum atau tidak biasa kita melakukan kateter rutin, ya. Biasanya kateter jantung itu dilakukan apabila ada kelainan. Seperti itu kira-kira pemeriksaan setelah dilakukan operasi jantung. Oke ya.